Antum akan terbentuk imajinasi sendiri masing-masing. Begitu pula kemunculan Al-Mahdi. Ya, pertama, dia adalah orang yang gagap. Kalau nggak gagap bukan Al-Mahdi. Saya mikir lagi, kalau orang gagap pantas jadi pemimpin. Bayangkan, Agis gagap jadi pemimpin. Kan lucu. Ternyata baru terjawab sekarang kegagapan beliau ini karena tidak biasa tampil di depan umum, akhirnya dia suruh ngomong di depan umum. Ya tentu semua orang akan gagap. Gak percaya? Antum pernah khutbah Jumat? Belum? Hah? Oke, antum khutbah Jumat di Istiqlal. Saya yakin antum akan amma ba'du melulu. Ya, sampai ada yang nekuk baru antum ngomong. Karena kegagapan itu bukan gagap yang permanen. Kalau gagap permanen nggak lucu, ada pemimpin gagap, nggak ada. Waktu saya di Dubai dulu saja, tahun 1998, ya antum tahu sendiri siapa presidennya. Saya diketawakan kok semua orang-orang sana. You punya presiden nggak cakap gimana sih? Gimana maksudnya? Dia menilai fisik. Ya itulah qadarullah, kata saya, itu mau apa lagi? Ya. Nah ini. Nah oleh karena itu dari sejak itu saya mulai meyakini tentang Al-Mahdi. Ya. Karena hadis-hadisnya ini jelas sekali, gak bisa diragukan lagi bahwa kemunculannya memang sudah ada. Ya. Misalnya, ini bicara tentang kemunculan Al-Mahdi. Ya, saya akan ceritakan misalnya di sini. Ya, di dalam banyak hadis disebutkan, ya, ini Rasulullah bersabda, andai kata dunia tinggal sehari lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlul baitku, dari keturunanku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ya. Muhammad bin Abdullah, itu penafsiran. Ya. Ia akan dipenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan penindasan. Ya. Di sini katakan kama muliat zulma, ya, kezoliman dan penindasan. Zulma, terus apa? Wajauro, ya, apa? Ya, wajauro. Jadi kezoliman dan penindasan. Yang dimaksud kezoliman itu apa? Kita kembalikan ke surat Luqman. Ya bunaya la tusyrik billah. Ya. Terus apa lagi? Inna syirka la zulmun azim. Ternyata yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Di mana saat itu, ya, dipenuhi dengan kesyirikan. Dari syirik yang terkecil sampai syirik yang terbesar. Dari syirik sistem kepada syirik hukum, ya, dan syirik penyembahan kepada berhala. Jadi kalau kita sudah bicara syirik, bukan bicara satu sisi saja. Banyak hal yang harus kita bahas dari syirik itu. Kalau di dalam Al-Quran, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu ilahnya ini jamak. Ilah-ilah yang harus dinafikan di dalam Al-Quran, pokoknya itu hanya 4. At-Tawud, Al-Arbab, Al-Andad, Al-Alihah. Tapi penjabarannya panjang, banyak lagi. Dari alihah itu timbul lagi Ausan, timbul lagi Inasa, timbul lagi Asnam, ya. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, ya, yang diambil dari nama-nama Allah diselewengkan. Dan ini terjadi saat ini juga, nama-nama Allah itu diselewengkan.
Makanya saya suka marah kalau ada orang mengatakan menyebut nama Allah itu atau menyebut Allah itu dengan kalimat Gusti. Allah itu bukan Gusti. Gusti itu gelar bangsawan yang dicematkan kepada bangsawan, kepada makhluk. Tapi gelar Gusti disematkan kepada Allah, ini kezaliman. Gak boleh kita menyebut itu karena Allah sudah menyatakan innani anallah. Tapi lidah kita inilah yang suka nakal, apalagi tambah pangeran. Ini juga bentuk kezaliman, tapi gak pernah disadari, ya. Nah, oleh karena itu saya mau tanya kepada antum-antum, memang siap akan mengikuti Al-Mahdi? Ada 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, setelah saya sholat tahajud, karena biasa saya dari jam 11 itu bangun tidur, ambil air, karena di kita ini air susah, pumpnya macet melulu, sehingga air itu cuma ada pada malam hari. Jadi saya masukkan ke tong besar, setelah itu ngocornya dikit, saya tidur, nanti penuh saya baru bangun lagi. Antara jam 3 kurang lah, ya saya tahajud. Di dalam tahajud itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah perkara Muhammad Qasim kepada saya. Ya. Dan saat itu saya tertidur menunggu sholat subuh. Qadarullah, saya bermimpi ada pertemuan dengan Muhammad Qasim. Ya. Saat itu ada 5 mobil, 1 mobil saya. Saya berjalan, 5 mobil ini beriringan awalnya. Di tengah jalan hujan. Dari hujan kecil menjadi haja besar dan menjadi badai. Ya, untuk mencapai kepada tujuan tempat itu dihantam oleh badai. Yang 4 mobil ini menghindari badai, berbelok. Tapi saya menerjang badai itu. Dan saya lebih cepat nyampainya kepada Muhammad Qasim daripada yang 4 ini. Memang mengerikan menerjang badai itu, bukan main-main. Ya, saat itu dalam mimpi saya itu mobil saya sampai terombang-ambing. Makanya saya tanya, antum memang udah siap? Insya Allah ya.